Siap, ini udah mau mulai ya Mbak Ima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-47 apa saja liputannya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah, seperti biasanya setiap hari Rabu sore, saya Dr. Hoirunisa bisa menemani Anda semua tentunya bersama ASHOGI. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk para rekan sejawat dokter umum, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten bergabung menjadi partisipan ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dan sore ini selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif yang santai, membahas topik bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara berlangsung, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai diskusi kita pada sore hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir dan bergabung untuk memberikan dan sharing pengalaman. Yang pertama yaitu Dr. Siti Salima, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore Dr. Siti Salima. Selamat sore, Dr. Hairunisa. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Puja Agung Antonius, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Universitas Andalas Padang. Selamat sore Dr. Puja. Selamat sore Dr. Hairunisa. Dan yang nantinya akan memimpin acara diskusi ASHOGI pada sore hari ini adalah moderator kita yaitu Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PP POGI. Selamat sore Dr. Pujo. Sore, Mbak. Selamat sore semuanya. Dan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai pemberian kemoterapi methotrexate pada penyakit gestasional trophoblast neoplasia. Namun sebelum memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang perwakilan dari HOGI. Dalam hal ini, Wakil Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kepada Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih waktunya semua. Saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Pujo Hartono, SPOG, subspesialis onkologi, konsultan ginekologi dari Airlangga. Beliau guru saya, luar biasa, sudah lama berkecimpung di dunia ginekologi. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang bergabung di sini pada hari ini, narasumber yang sudah diperkenalkan tadi, Dr. Puja Agung, SPOG, subspesialis onkologi dari FK Universitas Andalas, dan Dr. Siti Salima,
Sudah lama saya sering ketemu terus sama Dr. Salimah ini di Bandung. Beliau adalah konsultan onkologi dan ginekologi dari Universitas Padjadjaran. Seperti biasa, ASOGI ini sekarang sudah berlangsung sampai yang ke-47. Animo luar biasa dari para peserta yang ada di forum ini, walaupun secara virtual. Terima kasih kepada seluruh peserta yang bisa bergabung pada hari ini, yang mana acara setiap ASOGI ini kita saling berdiskusi, berbagi apa-apa saja yang perlu ditanyakan tentang onkologi khususnya dan ginekologi. Nah, di sini kita bisa berbagi narasumber-narasumber yang akan menggunakan yang sudah memang mereka mempunyai kekhususan di bidang ini, sehingga apa yang mungkin dilakukan terutama di daerah seperti judul hari ini, yaitu tentang pemberian Methotrexate pada gestasional neoplasia, atau biasa kita sebut PG ya, 13 ganas. Problem-problem kadang-kadang yang ada di daerah, nanti kita bisa tanyakan bagaimana melakukan pemeriksaan beta PG, ya, itu agak unik-unik nanti. Nah, hal-hal yang mungkin diskusi kita hari ini mudah-mudahan membawa berkah, di mana sudah berusaha untuk membagi kita semua supaya kita saling berdiskusi dan untuk mudah-mudahan barokah yang disampaikan hari ini. Saya kira itu saja. Saya juga mengucapkan mohon maaf kepada seluruh peserta, pembicara dan moderator karena Ketua Hoki mungkin tidak bisa. Kebetulan Wakil Sekjen sudah ada juga hari ini, Dr. Topan. Saya diminta untuk mewakili. Saya kira itu saja, harapannya kita bisa berdiskusi dengan hal-hal yang bisa kita membangun ilmu kita sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Saya kira itu saja. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan acara semua berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haryadi atas sambutannya, dan sambutan tadi sekaligus membuka acara diskusi ASOGI pada sore hari ini. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi akan saya serahkan kepada moderator kita sore hari ini yang akan langsung memandu, yaitu Dr. Pujung Hartono, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih Dr. Khairunnisa, yang terhormat Dr. Topan, Sekjen Hoki, Dr. Haryadi, Wakil Sekjen, kemudian saya lihat juga di sini ada Dr. Budi ya. Kemudian Dr. Salimah sebagai pembicara, sebagai narasumber dari Bandung, dan Dr. Puja Agung Antonius dari Padang, ya, dari Andalas. Baik, ini sudah yang keberapa ini ASOGI ini, ke-47 ya, luar biasa. Katanya Ketua Hoki, ini acara yang tepat waktu seperti Singapore Airlines. Dan selesainya juga tepat seperti KAI. Luar biasa acara ini. Baik, kita siang sore ini membicarakan tentang pemberian MTX pada GTN, gestasional tromboplastik neoplasia. Penyakit ini sebetulnya satu-satunya kanker yang mungkin bisa sembuh 100% ya. Bisa sembuh 100% karena tumor markernya jelas sekali. Markernya beta zikti. Jadi kalau markernya negatif ya sembuh dia. Jadi jarang kita menyatakan sembuh pada tumor atau kanker yang lain. Sayang sekali kalau sampai penyakit ini tidak teratasi dengan baik, karena pengobatannya sebetulnya bisa dimulai dari yang simpel ya, tergantung memang faktor risikonya. Jadi masalahnya mungkin di kepatuhan pasien, ini yang harus terus ditekankan, jangan sampai kita kehilangan pasien. Yang kedua, care kita sebagai provider terhadap pasien, menjelaskan dengan baik, dengan detail bahwa penyakit ini sayang kalau tidak diobati dengan baik, sayang kalau putus dan sebagainya. Baik, saya tidak berlama-lama, silakan Dr. Salimah mungkin memberikan sedikit penjelasan ya tentang
GTN sendiri, tentang pemberian MTX bagaimana dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Pujo. Selamat sore semuanya, para peserta. Dan di sini saya lihat ada Dr. Tovan dan Dr. Ali Budi serta Dr. Haryadi. Saya izin untuk hanya prolog sedikit saja karena untuk lebih banyak ke diskusinya. Izin share screen ya, Dok. Silakan. Ya, yang kita ambil topiknya pada hari ini adalah kemoterapi untuk TTG yang kita sebut, yaitu dengan bahasa Inggrisnya gestational trophoblastic neoplasma, tapi kita lebih kenal dengan TTG. Kita ketahui bahwa TTG ini merupakan suatu keganasan yang terjadi karena adanya proliferasi trofoblast yang berlebih atau abnormal, ditandai dengan invasi yang berlebih pada endometrium serta miometrium oleh sel trofoblast, dan memiliki potensi berupa invasi lokal dan metastasis. Nah, mola invasif, koriokarsinoma, serta PSTT dan epithelial trophoblastic tumor termasuk dalam GTN ini. Nah, ini kalau kita lihat dari GTD yang kita sebut dengan gestational trophoblastic disease, yaitu bisa non-cancer berupa complete mola dan partial mole, sedangkan kalau untuk cancer kita sebut dengan GTN, ada invasive mole, koriokarsinoma, PSTT, serta epithelial cell tumor. Nah, untuk di area saya sendiri sebenarnya adalah kanker ginekologi ini pada tahun 2020 menempati sebanyak 20% dari seluruh kanker ginekologi yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, serta dan didominasi masih berdasarkan Vigo score-nya masih didominasi pada risiko rendah. Kemudian faktor risiko klinis terjadinya keganasan pasca molahidatidosa berdasarkan studi epidemiologi biasanya terjadi pada kemungkinan pada usia lebih dari 35 tahun dengan paritas lebih dari 4, kemudian secara klinik besar uterusnya lebih dari 20 minggu, terdapat kista lutein serta kadar beta HCG lebih dari 100.000 dengan hasil PA proliferasi sel trofoblast yang berlebih. Dan bagaimana dengan faktor risiko genetikanya? Dikatakan ada perubahan pada siklin D1 dan D3 serta retinoblastoma. Prediksi keganasan trofoblast post-molahidatidosa ini molahidatidosa komplit mempunyai kecenderungan invasi lokal pada uterus sebanyak 15%, serta metastasis jauh sebanyak 4%, sedangkan untuk mola parsial sebanyak 2-4% menjadi postmolar GTN. Penurunan beta HCG yang tidak sesuai dengan kurva berdasarkan regresi Mochizuki. Adapun tanda kecenderungan postmolar GTN ini yaitu bila beta HCG lebih dari 100.000, kemudian uterus yang membesar secara masif, kista luteinnya lebih dari 6 cm, serta usia lebih dari 40 tahun, dan terdapat komplikasi medis berupa toksemia, hipertiroid, serta trofoblast emboli, serta molahidatidosa berulang. Nah, follow up untuk evakuasi mola berdasarkan regresi kadar beta HCG ini, kadar serum beta HCG dipantau setiap 2 minggu sekali selama 12 minggu hingga kadar normal kembali. Nah, apabila telah tercapai dalam waktu 8 minggu, maka pemantauan beta HCG dilanjutkan frekuensi setiap 1 bulan selama 6 bulan, sejak kadar beta HCG tersebut menjadi normal. Nah, pada kasus molahidatidosa komplit ini, pemantauan kadar beta HCG bisa juga berdasarkan kurva Mochizuki, yaitu 4 minggu kurang dari 1.000, 6 minggu kurang dari 100, 8 minggu kurang dari 20-30, atau 12 minggu kurang dari 5. Jadi tadi telah dikatakan bahwa dalam jangka waktu 12 minggu, maka dilakukan pemantauan 1 bulan selama 6 bulan, dan bila terjadi peningkatan kadar beta HCG pada pemantauan tersebut, dapat dicurigai menjadi progresif menjadi TTG. Ini adalah kurva Mochizuki-nya. Sedangkan menurut Vigo tahun 2000, pemantauan beta HCG pasca evakuasi mola dapat dicurigai sebagai TTG, diantaranya adanya plato atau kadar menetap beta HCG lebih dari 4 minggu, yaitu hari 1, 7, 14, dan 21, dan terdapat 3 kali pemeriksaan menunjukkan kenaikan kadar beta HCG.
pada hari ke-1, 7, dan 14, dan terjadi peningkatan atau tetap di atas batas normal kadar beta HCG dalam waktu 6 bulan atau lebih, dan terdapat bukti histopatologi koriokarsinoma. Di sini kita lihat penentuan untuk TTG ini berdasarkan Vigo score terbagi menjadi risiko rendah dan risiko tinggi berdasarkan kategori Vigo score sistem, yaitu berdasarkan umur, antecedent pregnancy, interval dari indeks pregnancy-nya, kemudian serum beta HCG sebelum treatment, besarnya tumor, site dari tempat atau metastasisnya, dan number dari metastasis, serta kegagalan kemoterapi sebelumnya. Untuk staging, kita ketahui kalau stadium 1 terbatas pada uterus, stadium 2 dia sudah melewati dari uterus, tapi masih terbatas degenerative structure, stadium 3 metastasis paru, dan stadium 4 metastasis tempat lain. Untuk terapi itu sendiri, kita lihat di sini adalah untuk dikatakan low risk single agent kemoterapi diberi untuk pada risiko rendah yaitu di bawah 7. Sedangkan untuk risiko tinggi, maaf, ini adalah lebih dari sama dengan 7. Jadi kalau skornya di bawah 6 ke bawah itu kita sebut dengan low risk, diberikan single agent kemoterapi dan actinomycin D, sedangkan kalau high risk itu adalah 7 ke atas. Berdasarkan Vigo score tadi. Berdasarkan NCCN, di sini dikatakan kalau untuk low risk kita berikan single agent bisa dengan MTX atau actinomycin D. Kemudian dipantau beta HCG setiap 2 minggu. Bila terdapat normal beta HCG, maka kita berikan 2-3 treatment siklus berikutnya untuk konsolidasi. Sedangkan apabila terjadi relapse, maka kita akan berubah menjadi regimen menjadi multi-agent. Sedangkan untuk yang high risk sendiri, bisa kita berikan dengan emako bila terdapat brain metastasis, kemudian atau extensive metastasis lain, sama dipantau setiap 2 minggu sekali, dan diberikan konsolidasi 2-3 kali, dan dipantau beta HCG setiap bulan selama 1 tahun. Nah, untuk protokol single agent sendiri di sini dapat diberikan ada yang 2 hari, 5 hari, sampai 8 hari. Untuk yang 2 hari pemberian MTX, kemudian 100 mg dan MTX 200 mg, untuk hari keduanya folic acid 15 mg, sedangkan untuk 5 hari dengan MTX 0,4 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan, setiap harinya, atau yang kita menggunakan 8 hari yaitu pemberian MTX 1 mg per kilogram berat badan yaitu dengan intramuskular pada hari pertama 357 dan dilanjutkan dengan folic acid pada hari kedua 468 setiap 2 minggu sekali. Untuk actinomycin D yaitu 5 hari setiap 2 minggu atau setiap 2 minggu sebanyak 1-25 mg per meter square IV. Untuk protokol multi-agent ini, kita kenal ada beberapa, yaitu pemberian first line adalah dengan emako, dengan pasien dengan Vigo score lebih dari 7 atau sama dengan 7, dengan menggunakan kemoterapi multi-agent. Sebagian besar pusat pengolahan penyakit trofoblast ini adalah menggunakan emako, karena memiliki efektivitas yang tinggi dan simpel untuk diberikan, serta relatif tidak toksik. Atau pada pasien T3 risiko rendah, yang terdapat toksisitas akibat terapi atau terdapat respon yang inadekuat, didefinisikan sebagai adanya peningkatan kadar beta HCG atau kadar beta HCG tetap sama atau plateau pada 2 kali pengukuran. Bisa juga diberikan MAEP pada 3 serial penelitian mengenai salvage treatment menggunakan MAEP setelah terjadinya kegagalan terapi dengan emako, didapatkan angka kesembuhan sebanyak 75% dan 66%. Nah, pasien yang datang dengan dapat juga MAEP diberikan dengan pasien dengan metastasis ke hepar. Nah, terapi emergensi untuk kemoterapi ini, apabila pasien dalam keadaan umum yang buruk akibat metastasis hepar atau ada metastasis ke otak yang berisiko untuk gagal nafas, diantaranya dapat diberikan kemoterapi emergensi berupa EP, dan regimen ini dapat diulang setiap minggu dan kemudian dilanjutkan dengan regimen emako atau MAEP. Nah, untuk bagaimana dong untuk TTG yang metastasis hepar juga dapat diberikan dengan regimen EP selama 2 hari dan dapat diulang setiap minggu, kemudian dapat diganti menjadi regimen MAEP di kemudian hari. Pasien yang datang dengan metastasis hepar harus memulai terapi dengan protokol EMA dan EP. Untuk metastasis otak ini sendiri adalah pertama kali pilihannya adalah
EP selama 2 hari, kemudian dapat diulang setiap minggu, dapat diganti dengan regimen Emako dosis tinggi. Di kemudian hari dengan dosis methotrexate yang ditingkatkan, yaitu 1 gram per meter square dan dikombinasi dengan folic acid. Nah, dosis Emako ini pada gangguan SSP dilanjutkan selama 8 minggu setelah kadar beta HCG normal. Pada situasi kegawat daruratan dengan metastasis ke otak, diberikan dexamethasone dosis tinggi, kemudian diikuti dengan pemberian EP selama 2 hari. Terima kasih. Saya rasa hanya untuk pemberian untuk prolog awal, mungkin nanti akan kita sampaikan atau kita lanjutkan dengan diskusi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Salimah. Dr. Bujang Agung mungkin mau menambahkan mungkin. Ya, baik dokter. Terima kasih Dr. Pujo. Mohon izin share screen, Dok. Mohon izin, Dok. Sudah terlihat, dokter? Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Guru, Dokter, Konsulen, serta audiens dari AXHOGI. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Dr. Siti Salimah yang sudah sangat detail tadi menjelaskan mengenai bagaimana peranan MTX pada kita. Jadi mungkin ada beberapa hal saja yang mungkin akan sedikit saya tambahkan, Dok. Tadi mungkin sudah didefinisikan juga, intinya GTD atau gestational trophoblastic disease itu adalah penyakit-penyakit neoplastik yang berasal dari plasenta, dan jika dia mempunyai sifat yang invasi dan bermetastasis, maka dia akan spesifik disebut sebagai GTN atau gestational trophoblastic neoplasia. Proses methotrexate ini dikenal sebagai terapi pada kasus GTN ini sendiri berawal dari tahun 1940, di mana Hertz itu menemukan bahwa jaringan-jaringan GTN ini membutuhkan jumlah yang banyak terhadap asam folat, dan ini bisa dihambat kebutuhan ini dengan menggunakan methotrexate. Dan pada tahun 56, Lee melaporkan adanya remisi pada pemberian methotrexate pada kasus koriokarsinoma. Semenjak laporan kasus itu, maka GTN dinyatakan sebagai penyakit keganasan ginekologi yang bisa disembuhkan berdasarkan tiga variabel. Yang pertama bahwa seperti Dr. Pujo sebutkan tadi, dia mempunyai HCG yang bisa dideteksi sebagai prototipe tumor markernya, sehingga kita tahu bahwa dia benar-benar sudah tidak ada lagi di dalam tubuh pasien. Kemudian sensitivitasnya terhadap kemoterapi yang sangat baik, dan bisa dilakukan identifikasi terhadap faktor risiko, sehingga terapi pada pasien bisa dilakukan secara individualisasi, tergantung nanti apakah dia termasuk low risk atau high risk. Ini tadi sudah diulang, cuman saya ingin menambahkan aja, Dok, dari beberapa jurnal bahwa diet protein yang rendah, defisiensi vitamin A, kemudian defisiensi dari lemak dari hewani, dan kekurangan dari vitamin karotin yang larut lemak itu dikatakan berisiko tinggi untuk berkembang menjadi penyakit ini nantinya. Ini tadi juga sudah disinggung. Ini tadi juga sudah disinggung. Yang ingin saya tambahkan bahwa jika terdapat TK lutein dan uterus yang besar dari usia yang seharusnya, maka risiko dari kehamilan mola menjadi GTN diprediksi bisa sampai 57%. Dan dari gambar ini juga kita lihat bahwa kehamilan mola yang berasal dari komplit mola itu hampir 6,8 sampai 20% akan berubah menjadi GTN. Agak sedikit lebih kecil kasusnya pada kasus parsial, hanya 1 sampai 5%. Nah, mungkin yang agak sedikit masih kontroversi juga, Dok, ada istilahnya profilaktik kemoterapi setelah dilakukan evakuasi mola, di mana dari penelitian dilakukan oleh Kim didapatkan bahwa pemberian single agent itu bisa mengurangi kasus kejadian GTN yang berubah dari mola dengan kisaran 47,4 hingga 14,3%, dengan catatan pemberiannya hanya dilakukan pada pasien dengan risiko tinggi yang mengalami kasus transformasi menjadi GTN. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan oleh dari Dr. Ima bahwa kita memakai Vigo kriteria dengan pemantauan, bisa kita tegakkan GTN ini berdasarkan pemantauan kadar beta HCG, atau memang dari hasil histopatologinya sudah menunjukkan keganasan seperti korio-CA, mola invasif, PSTT, dan ETT, atau terdapat gambaran metastasis. Mungkin yang sedikit kita singgung mengenai invasif mol, itu dari PA-nya nanti kita bisa lihat ada kata-kata dari dokter PA-nya tampak invasi langsung terhadap myometrium dari filikorionik yang edema, atau kalau misalnya hasilnya gestational koriokarsinoma, nanti kita bisa menemukan
sinsitiotrofoblast dan sitotrofoblast tanpa adanya fili korionik. Nah, yang pada PSTT dan ETT nanti kita bisa menemukan tidak terdapatnya fili atau proliferasi dari sel trofoblast intermediate. Nah, cuma di garis bawah di sini adalah PSTT dan ETT mungkin tidak akan sesensitif jenis dari keganasan histotype yang lain pada kasus GTN ini. Ini stadium masih memakai kriteria Vigo 2000 sampai saat ini. Nah, ini juga Vigo score untuk mendeterminasi apakah GTN tadi masuk ke dalam klasifikasi low risk atau high risk. Kalau batasnya dari textbook disebutkan bahwa untuk low risk 0 sampai 6, lebih dari 7 dikatakan sebagai high risk. Nah, mungkin yang tadi belum dibahas mengenai methotrexate-nya sendiri. Methotrexate sendiri itu adalah suatu antimetabolit dan antifolat. Dia bekerja dengan cara mengikat enzim dihydrofolat reduktase atau DHFR yang merupakan inilah suatu pemicu atau agen antara nanti dari perubahan dari dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, di mana tetrahidrofolat ini adalah komponen penting dari terbentuknya atau sintesis DNA, RNA, timidilat, timidin, pirimidin, purin, intinya untuk pembentukan DNA dari sel tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa di sini methotrexate baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengikat dihidrofolat reduktase, di mana protein inilah protein penting yang nanti akan memprekursor atau membuat terjadinya perubahan dari dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat inilah komponen penting dari pembentukan DNA sel itu sendiri, baik purin, pirimidin, ataupun komponen RNA dan DNA yang lain. Nah, ini tadi juga sudah disinggung, jika seandainya suatu kasus ini sudah berubah menjadi GTN, maka bisa diberikan, kalau kita hitung skor Vigo risk WHO-nya rendah, bisa diberikan actinomycin ataupun methotrexate regimen. Di sini ada komponen methotrexate bisa kita beri. Dengan catatan tidak terjadi gangguan pada fungsi hepar. Nah, tadi juga ada disinggung Dr. Ima, berikut dosisnya bisa pemberian 5 hari, 8 hari, atau single dose. Nah, jika kita memberikan pada kasus-kasus yang kita berikan low risk GTN ini, kita berikan single regimen, maka kita harus hati-hati dengan Vigo score yang di atas 4, karena ada kemungkinan kegagalannya lebih tinggi untuk terjadi kegagalan terhadap respon kemoterapinya agak lebih tinggi jika Vigo score-nya lebih dari 4. Jika terdapat peningkatan ataupun plateau pada katar HCG-nya, maka pertimbangkan untuk mengganti ke regimen single yang lain atau naik ke regimen multiple agent. Nah, pada yang high risk, jika lebih dari 7, maka agresif treatment dengan multi-agent kemoterapi merupakan standar untuk saat ini. Dulunya itu sering di Amerika itu digunakan MAC, ada methotrexate, ada komponen methotrexate-nya juga, actinomycin D dan clorambucil atau cyclophosphamide dengan angka remisi 63-73%. Dengan angka itu, ini regimennya, maka Caring Cross Hospital mengembangkan lagi untuk meningkatkan remisi tahun 70. Dikembangkanlah Kamoka, ini komponennya, tapi remisinya baru sekitar 56-83% dengan toksisitasnya yang sangat tinggi, 45% insiden grade 4 toksisitas dibandingkan pemberian MAC. Nah, kemudian Caring Cross mencari lagi regimen yang lain dan menemukan EMACO. EMACO ini berdasarkan penelitian dengan overall survival terbaik didapatkan pada tahun 2014 yaitu 94% dengan median follow up-nya hampir 4,7 tahun. Sejak saat itu maka EMACO digunakan luas sebagai regimen yang digunakan untuk kasus GTN resiko tinggi atau Vigo score yang lebih dari 7. Berikut regimen yang bisa diberikan. Nah, jika terjadi refraktori, maka EMACO bisa dirubah regimennya pada hari ke-8 dengan CO-nya diganti dengan EP. Nah, ini mungkin rangkuman yang bisa kita ambil, dokter, dari kesimpulan tadi. Jika terdapat kasus mulahidatidosa dan dilakukan evakuasi, mungkin pada beberapa kasus, jika dapat kemungkinan high risk yang akan berubah menjadi GTN, bisa dipertimbangkan profilaktik dengan pemberian MTX. Tapi jika sudah terdiagnosis GTN melalui diagnosis peningkatan kadar beta HCG tadi atau platunya atau histopatologisnya, maka kita hitung dulu Vigo score-nya. Jika Vigo score lebih dari 7, maka kita gunakan multiple regimen agent dengan komponen MTX, dan jika skornya 0-6, maka kita bisa gunakan single regimen MTX atau actinomycin B. Baik, dokter, mungkin itu saja, dok, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Salimah, juga Dr. Pujagung. Sepertinya sudah ada yang bertanya di kolom ini. Dari Dr. Handi Firmansyah, apakah efek samping MTX yang paling sering dan bagaimana penata laksanaannya? Monggo silakan Dr. Salimah mungkin.
Iya, terima kasih dokter. Mungkin untuk efek samping MTX yang paling sering itu adalah hepatotoksik, artinya toksik terhadap hepar, dan penata laksanaan tentu saja pada pemberian MTX ini kita selalu memberikan hepatoprotektor dengan folinic acid. Jadi tidak hanya diberikan single pemberian MTX tanpa hepatoprotektornya. Itu yang paling ringan ya dok. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Yang paling sering terjadinya toksik terhadap akibat MTX. Mungkin ada tambahan? Ya. Dengan apa namanya jamur ya, sering di bibir terjadi sariawan mungkin dok, itu ya, sariawan. paling sering. Ya. Gimana dokter Puja mungkin punya pengalaman? Iya dok, saya sangat setuju dengan dokter Ima, dokter hepatotoksik, karena makanya tadi di garis bawahi liver functionnya harus bagus. Selain itu dia juga akan menekan sel-sel yang membelah dengan cepat seperti saluran pencernaan. Makanya nanti pengalaman saya tuh sariawannya hebat biasanya dok. Sariawan, kadang diare, kadang gejalanya mirip dengan MAH juga, karena memang saluran gastrointestinalnya yang memang proses proliferatifnya cepat sangat terpengaruh. Selain itu mungkin gejala-gejala lain ada juga dok yang dikeluhkan pasien, bahkan ada yang sampai mengalami hematologic suppression ya, HB-nya turun, leukositnya turun. Sisanya itu memang gejala-gejala terutama pada sel-sel yang cepat membelah, dokter lihat sekali reaksinya. Memang sariawan dan hepatotoksik memang harus kita waspadai sekali dokter. Terima kasih. Dari Dr. Ahmad Rodri Al-Husaini. Bagaimana monitoring keberhasilan terapinya dan bagaimana mengurangi efek samping, saya kira tadi sudah disampaikan ya, antara lain pemberian folinic acid. Bagaimana monitoring keberhasilan terapinya? Monggo silakan Dr. Salimah. Untuk monitoring tentu saja akan kita melakukan pada setiap siklus itu dilakukan bila kita sudah mendapatkan beta HCG normal, kita akan memberikan 2 atau sampai 3 siklus untuk konsolidasi treatment sampai beta HCG-nya memang di bawah 5. Dan itu dikatakan bahwa komplit terapi. Begitu juga kalau misalnya kita berikan treatment atau multiple agent ya, itu juga kita berikan konsolidasi 2 sampai 3 siklus, dok, sampai beta HCG-nya di bawah normal. Jadi tidak misalnya sekali normal ya tidak selesai, dia akan ditambahkan konsolidasi 2 sampai 3 siklus. Mungkin itu, dok. Jadi intinya setiap 2 minggu kita periksa beta HCG ya, serum beta HCG ya. Iya, dok. Dan sejauh itu menurun dan masih di atas batas normal, terus diberikan sampai betul-betul di bawah 5, dan setelah di bawah 5 kita anggap normal, masih ditambah lagi maintenance selama 3 cycle ya? 2 sampai 3, dok. 2 sampai 3 cycle, oke. Saya kira jelas ya. Ini mestinya kan bisa dikerjakan oleh teman-teman SPOG umum ya. Kompetensinya ada saya kira, cuman obatnya saya nggak tahu, apalagi kalau ini injeksi. Yang saya lihat tadi untuk yang low grade ya, barangkali untuk teman-teman SPOG umum barangkali yang low risk ya, yang high risk mungkin nggak mungkin. Saya kira saya anjurkan dirujuk lah, karena pemantauannya dan harus di rumah sakit saya kira. Nah, yang untuk yang low risk itu kan terdapat beberapa pilihan tadi itu, Mbak. Ada beberapa pilihan. Itu gimana? Mungkin ada yang paling simpel. Sebetulnya pertimbangannya apa kok sampai ada 3 macam pilihan tadi? Cara memberikan pengobatannya. Silakan, Dokter Puja mungkin. Oh ya, baik dokter. Baik dok, kalau low risk mungkin saya setuju dokter. Seingat saya memang GTN low risk memang diperbolehkan ya dok di objek umum untuk mengerjakan terapinya. Cuman ya mungkin ketersediaan MTX ini yang memang sulit untuk didapatkan di daerah. Tapi memang ada regimen pilihan yang lain seperti actinomycin D yang diberikan IV setiap 14 hari. Itu akan lebih mudah untuk diberikan sebenarnya karena tidak perlu berturut-turut, tapi lebih susah lagi dapatnya dok, setahu saya, karena methotrexate aja sudah sulit. Nah, untuk methotrexate ini nanti juga ada pilihan dok, ada yang bisa diberikan 5 hari, ada yang bisa diberikan 8 hari, kemudian ada yang juga bisa diberikan infus beserta folinic acid diberikan setiap 14 hari, atau single dose IM dengan dosis yang lebih tinggi. Tergantung nanti mungkin kita lihat compliance pasien kali ya dok. Compliance pasien, apakah pasien manut untuk mengikuti protokol pengobatan, karena untuk 5 hari
bisa nggak datang setiap hari untuk melakukan suntikan. Kemudian nanti untuk pemantauan beta HCG terutama dok, karena seringkali pemantauan beta HCG ini yang terutama di daerah saya sendiri itu tidak semua rumah sakit bisa mengerjakan, sehingga kadang-kadang kita lost di follow up beta HCG ini, tahu-tahu udah recurrent atau kambuh lagi dok. Kalau kita memang melihat kondisi seperti itu, mungkin regimen obat perlu kita pertimbangkan apakah memang perlu yang single dengan pemantauan. Ya mungkin dulu saya juga ingat dok, dari kurvanya Mosizaki tadi dok, untuk simpelnya katanya kalau udah 12 minggu harusnya test pack-nya udah negatif. Kalau misalnya masih positif berarti hati-hati, mungkin kasusnya atau GTN-nya masih berlanjut. Nah, mungkin pemantauan kayak gitu yang perlu kita sedikit modifikasi di daerah dokter. Kalau untuk respon terapi ya mungkin saya lebih sepakat kalau MTX lebih mudah didapat kayaknya dokter dibandingkan actinomycin D. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Dr. Fadli Bustomi. Pada kasus ini diagnostik saya kira, pada kasus misalnya tidak haid 2 bulan, Anda perdarahan, USG tidak tampak tanda hamil, beta HCG di atas 1000. Bisakah GTN tegak tanpa evakuasi? Bagaimana evaluasi? Monggo silakan Dr. Salima dari Dr. Fadli Bustomi. Oke. Kalau lihat kasus ini pada misalnya tidak haid 2 bulan, perdarahan flek USG tidak tampak tanda hamil. Kita juga harus memikirkan dok, bukan hanya dikatakan kalau misalnya dia suatu TTG, seharusnya sebelumnya memang ada riwayat pregnancy sebelumnya, baik itu kehamilan normal, keguguran maupun mola. Kalau hanya tidak haid 2 bulan, kemudian perdarahan flek tidak tampak kantong kehamilan intrauterin, apakah bagaimana dengan ekstrauterinnya? Itu harus dipastikan dulu. Ada nggak benar dia suatu kehamilan ektopik di sini misalnya. Lain cerita kalau misalnya dia ada riwayat keguguran sebelumnya, kemudian telah dievakuasi, kemudian terdapat perdarahan yang terus-menerus, kemudian ditemukan beta HCG di atas 1000. Nah, itu harus kita pastikan. Kalau TTG itu harus ada, kalau kita bilang, pregnancy di sebelumnya, baik itu keguguran, mola, atau kehamilan aterem. Itu dok, untuk evaluasinya bisa kita lakukan monitor USG, yakinkan dia bukan suatu kehamilan ektopik, kemudian kita lakukan pemeriksaan beta HCG. Harusnya kalau dia di atas 1000, tidak ada intrauterin, kemudian kemungkinan dia extrauterin itu sudah kemungkinan besar ada extrauterin. Kecuali kalau sebelumnya memang ada riwayat evakuasi dari keguguran atau abortus ataupun mulaidotidosa. Itu baru kita sebut dengan kemungkinan TTG. Itu dok mungkin kalau menjawab. Ya, terima kasih. Jadi salah satu kunci dari diagnostik saya kira history ya. Jadi dan ini posisinya pada anamnesis. Jadi anamnesis yang baik saya kira tentu bisa sangat membantu bagaimana pola haid sebelumnya. Apakah pernah terjadi keguguran dan sebagainya. Kemudian tadi yang disampaikan ada beberapa kemungkinan terutama tentang ektopik ya, kemungkinan ektopik. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Hubungan kistalutein dengan GTN high risk. Apakah kalau ada kistaluteinnya itu kira-kira mengarah ke high risk? Terus hubungannya bagaimana? Kemudian wewenang klinis saya kira tadi sudah disampaikan, saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian suplementasi asam folat berisiko terjadinya mola pada suami dengan sperma DNA fragmentasi yang indeksnya tinggi. Silakan Dokter Puja. Nanti kalau mau ditambahkan oleh Dokter Salima, monggo. Ya, baik dokter. Kalau pertanyaan pertama ya dok, hubungan kistalutein dengan GTN high risk. Ya tadi sepertinya sudah disebutkan juga dok bahwa adanya kistalutein, kemudian uterus yang besar dari ukuran yang seharusnya, hati-hati mungkin mola tadi akan berubah menjadi GTN nantinya hampir 57%. Kemudian apakah suplementasi asam folat berisiko terjadinya mola atau GTN? Ini saya nggak tahu nih apakah kasusnya terpisah atau enggak. Intinya kalau memang adanya
sudah berbakat untuk terbentuknya mola, dokter kan tadi patofisnya juga sudah jelaskan ada perubahan struktur genetik, karyotype kromosomnya memang sudah ada dan diberikan folat, ya mungkin, saya belum tahu pasti, tapi mungkin bisa memicu perkembangan lebih lanjut, karena memang dia sangat suka dengan folat, dan obatnya memang kita berikan antifolat. Tapi apakah ada hubungan dengan DNA fragmentasi indeks yang tinggi? Jujur saya belum pernah baca literasinya, dokter. Mungkin nanti saya cari tahu dulu. Tapi saya belum ada info untuk hubungan dengan DNA fragmentasi, dok. Dokter Salimah, bisa ada yang ditambahkan mungkin? Ya, untuk yang kistal lutein itu bisa saya tambahkan bahwa dikatakan kalau misalnya kistal lutein itu akan menghilang pada saat evakuasi mola atau koriokarsinoma. Nah, pada saat kita sudah melakukan evakuasi mola, tetapi kistal luteinnya itu masih tetap ada, kita curiga nanti dia kemungkinan besar menjadi persisten mole atau berubah menjadi GTN. Itu mungkin faktor risikonya, seperti yang disampaikan Dr. Puja tadi. Tapi kalau untuk tadi pertanyaannya fragmentasi DNA, saya belum membaca kalau asam folat menyebabkan mola hidatidosa ya pada ini maksudnya pada pria kan ya tadi ya, bukan pada kalau ya Dokter Puja ya pada prianya ya. Saya juga Ya. kurang paham, dok. Sepertinya pada istrinya nih, dok. Tapi suaminya ada indeks fragmentasi DNA-nya tinggi. Oke. Kalau Jadi untuk ya agak kurang jelas juga ini suplemen. Selama ini kan ada orang ingin hamil minum asam folat, kira-kira ada dampaknya enggak untuk kejadian mola? Kalau melihat terjadinya mola meskipun ada unsur-unsur mikronutrien yang terlibat di situ, tetapi masalah yang lain-lain kejadian mola ini saya kira cukup banyak ya. Jadi saya kok belum terlalu yakin kalau asam folat ini justru menyebabkan nanti orang jadi mola dan sebagainya. Ada lagi tambahan mungkin? Dokter Koirunisa ada yang resen mungkin? Belum ada ya? Belum ada, dokter. Ada Belum satu ada. pertanyaan masuk lagi baru, dok. Ya. Oke. Dari Dokter Iskandar Musgami. Di tempat kami tidak tersedia pemeriksaan beta-CG. Jadi modalitas yang saya gunakan adalah USG dan planotes. Di samping itu apabila dirujuk ke rumah sakit tersier terlalu jauh. Nah, ini masalah BPJS. Bagaimana follow up pasien postgrad mola dengan kondisi seperti ini? Monggo silakan, Dokter Salimah. Saya kira banyak sekali masalah-masalah seperti ini. Dan barangkali mungkin Hoki bisa mengkompilasi ya masalah-masalah seperti ini untuk kita mengusulkan paling tidak kalau ada SPOG dan itu bisa dilakukan, hal-hal semacam ini tidak terjadi. Kalau ini memang sesuatu yang penting. Monggo silakan Dokter Salimah. Ya, dikatakan dok memang ini suatu masalah kita, masalahnya sebenarnya pemberian kemoterapi yang low risk atau pemberian single agent untuk MTX untuk SPOG bukan konsultan dapat diberikan dengan tentu saja jalur, artinya ada jalur konsultasi atau jalur kalau kita bilang tuh misalnya di daerahnya jauh tapi beliau mempunyai patokan untuk konsultan onkologinya sehingga apabila terjadi sesuatu ada backup untuk bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga jalur diskusi dengan konsultan onkologi tersebut yang terdekat itu harus dipastikan. Karena kalau pemberian yang cocok untuk SPOG ini, tadi MTX yang single agent mungkin yang 8 hari yang aman. Itu karena bisa dilakukan intramuskular, kemudian bisa dirawat jalan, itu yang paling aman mungkin. Dan MTX itu tidak terlalu susah dibandingkan regimen lain seperti Dokter Puja sampaikan. Akan tetapi apabila ada sesuatu sudah ada backup jalur rujukannya. Mungkin nanti Hogi bisa membackup untuk urusan untuk jalur konsultasi dan lain-lainnya. Nah, untuk follow up itu sendiri dari pasca mola sebenarnya dikatakan kalau 12 minggu sudah
harus negatif, Dok, untuk bisa menggunakan PP test. Kalau PP test-nya nanti tetap positif, kemungkinan dengan kita backup dengan USG transvaginal, kemungkinan besar dia terjadi perubahan progresif menjadi GTN atau TTG. Nah, hal tersebut tinggal dihitung skornya. Kalau skornya dia skor rendah, kita bisa konsultasi dengan konsultan onkologi yang terdekat. Apabila obatnya ada, bisa dilakukan atau pemberian protokol yang risiko rendah. Dengan pemantauan, tentu saja pertama kali dengan anamnesa, diagnosis yang pasti, serta jalur rujukan dan diskusi dan konsultasi. Mungkin itu, Dok, yang bisa saya sampaikan. Bisa digunakan kok dengan PP test ini. Dengan patokan memang untuk mola 12 minggu harus negatif. Ya, Dokter Puja, silakan kalau hendak penambahan. Baik, Dok. Sangat setuju dengan Dokter Ima, Dok. Ini memang butuh advokasi ke pemerintahan ya, Dok ya. Karena harus ada akses kalau seandainya nanti memang dia bertransformasi menjadi GTN, mau diapain dan siapa tempat berkonsultasinya. Dan ya, saya juga mungkin sangat setuju, Dokter, kita bisa pegang kurva regresi beta HCG tadi, Dok. Di sana udah jelas-jelas dikatakan bahwa 12 minggu itu negatif. Harusnya metode pemeriksaan beta HCG apapun, event kualitatif ataupun kuantitatif, harusnya negatif. Kalau itu melenceng dari kurvanya, maka mungkin kita bisa simpulkan itu satu proses GTN. Nah, untuk pemilihan regimen ya memang sesuai dengan yang tersedia. Saya juga sangat setuju, regimen 8 hari kayaknya akan lebih baik karena dilengkapi dengan folinic acid, Dokter. Nah, karena mau tidak mau folic acid akan sangat membantu mengurangi efek samping dari pemberian MTEX itu sendiri. Tapi ya tetap harus kita garis bawahi tersedia atau tidak di tempat pelayanan dari dokter tersebut. Nah, kalau untuk regimen-regimen pilihan yang lain ya sepertinya yang masih gampang dicari memang methotrexate, itu pun juga tidak semua pusat pelayanan sepertinya pun, Dok. Tapi saya setuju, Dokter, beta HCG dengan tespek cukup mewakili untuk daerah yang sangat terpencil. Akan lebih baik jika punya beta HCG yang dihitung kadar titernya. Saya kira ya mestinya ya dalam kondisi seperti ini, apalagi di G20 kemarin yang meriah. Kalau beta HCG nggak bisa diperiksa di seluruh wilayah Indonesia, ya terlalu berlebihan saya kira. Atau nanti dokter Taufan nanti yang menyelesaikan. Tetapi saya khawatirnya justru kalau kita mengandalkan tespek pada antara 1 sampai 12 minggu itu ada sesuatu. Dan kita tahu metastasenya kadang-kadang sangat-sangat cepat. Ya, sangat-sangat cepat. Tetapi sebetulnya responnya dengan kemoterapi sangat-sangat bagus. Nah, kalau itu nggak sampai terjadi, ini kasihan masanya. Hanya karena pemeriksaan yang tidak available, kita tidak perfect sebagai tidak profesional menurut saya. Rasanya mending kita mengusulkan untuk laboratorium, saya kira cukup banyak ya. Kita bisa berbicara dengan laboratorium atau laboratorium daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Baik, berikutnya ini masih ada. Tadi mirip pertanyaan saya, MTX yang ludus 0,4 mg 5 hari dengan yang high dose, itu ada perbedaan nggak? Mungkin pernah dibaca penelitiannya, mending yang atau hanya karena cara pemberiannya yang lebih simpel atau bagaimana, tetapi dari sisi hasil bagaimana, Dokter Salimah? Mungkin ini bukan high dose ya, Dok. Kalau MTX high dose itu 1 gram, bukan 1 miligram. Itu hanya sama, iya. Jadi kalau dengan folinic acid mestinya 1 gram ya? Ya, gitu. Nah, jadi kalau yang kita sebut dengan MTX high dose itu 1 gram. Sedangkan untuk 1 miligram tuh sama pemberiannya, efektivitasnya sama. Di antara ketiga, antara tadi pemberiannya 2 hari, kemudian yang 5 hari dan 8 hari. Itu hanya memang kita juga terkendala di sini kalau BPJS itu ya, maksudnya untuk soal efektivitas, long stay dan lain-lain. Bahkan di Bandung juga kalau pemberian MTX yang 8 hari itu harus rawat inap, sedangkan costingnya itu nggak apa namanya, kalau dibuat rawat jalan ya nggak cukup, dibuat rawat inap ya kok ya
over cost gitu. Jadi memang pemberian ketiganya dapat diberi salah satu dan efektivitasnya sama. Jadi bukan yang high dose. Kalau MTX high dose 1 gram itu diberikan pada TTG yang high risk, dengan dilanjutkan dengan pemberian MTX high dose 1 gram dengan EMACO, protokol EMACO. Jadi kalau yang ketiga tadi sama dok, itu efektivitasnya. Ya, terima kasih. Ada satu lagi nih mengenai dari Dr. Yuli Sitorus. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk deteksi metastase jauh? Silakan Dr. Puja. Ya, baik dokter. Untuk deteksi metastasis jauh kita tahu bahwa kalaupun memang GTN dan bermetastasis paling sering di paru ya dok. Paling sering di paru, kemudian dia suka pergi ke hepar dan otak juga. Nah, tentu di sini peran pemantauan beta HCG tadi dokter. Karena memang kita tidak akan pernah melepaskan pasien GTN begitu saja. Dan dari pemeriksaan beta HCG pun dari sudah diberikan konsolidasi, masih kita lakukan follow up rutin. Dan itu dibarier dengan kontraseptif supaya hasilnya tidak rancu. Nah, jika kita melakukan pasien masih terdiagnosis GTN, kemudian kita berikan terapi baik yang EMACO ataupun terapi single, dan ternyata kadar beta HCG-nya naik, kemudian atau platu atau refrakter, nah kita juga harus berpikir jangan-jangan sudah mulai tumbuh di organ lain atau metastasis jauh. Mungkin di sana kita bisa work up nanti dokter dengan CT scan toraks atau ronsen toraks, kemudian juga melakukan penilaian klinis. Jika misalnya ada nyeri kepala hebat, ya kita juga harus waspada, jangan udah ada peningkatan di tekanan intrakranial. Jadi beta HCG di sini menurut saya sangat penting dokter, karena dia akan memandu dan mengarahkan kita apakah terapi kita sudah berjalan baik atau jangan terjadi progresivitas atau refrakter dari obat kemo yang kita gunakan. Terutama jika muncul gejala klinis berarti itu sudah mutlak. Tapi jika sudah ada gejala platu atau naik saja, mungkin kita bisa lakukan review ulang terhadap restaging dari imaging kita dok. Jangan-jangan sudah terjadi progresivitas ke tempat lain. Baik, terima kasih. Kemudian ada sering muncul pertanyaan, bagaimana peran histrektomi pada kasus gestasional di GTD ya, belum GTN, GTD yang mungkin sudah usianya sudah cukup dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Mungkin teman-teman di daerah malah lebih memilih histrektomi mungkin. Kemudian prognosisnya bagaimana antara yang histrektomi atau diberikan kemoterapi atau dikombinasi dan sebagainya. Memang kadang-kadang kita perlu melakukan tindakan histrektomi terutama kalau terkait dengan perdarahan dan yang sulit dihentikan dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi yang tidak seperti itu, kira-kira bagaimana, Dr. Salimah? Iya dok, terima kasih dok. Kalau untuk GTD berarti kan mola ya dok, maksudnya. Untuk GTD ini adalah mola, kalau misalnya, intinya prinsipnya adalah untuk mola hidatidosa adalah evakuasi. Evakuasi adalah evakuasi jaringan mola tersebut, baik itu dengan vakum kuret. Kalau misalnya kita sarankan untuk histrektomi, itu biasanya pada yang faktor risiko tinggi. Misalnya usia tua, kemudian ada riwayat perdarahan yang artinya perdarahan yang banyak, kemudian juga tidak menginginkan fungsi reproduksi, ya mungkin bisa dievakuasinya dengan histrektomi. Akan tetapi memang kalau untuk GTN ini atau TTG yang dia sudah mengalami TTG, karena TTG ini sangat sensitif dengan kemoterapi, maka di first line-nya adalah kemoterapi, bukan histrektomi. Kecuali kalau misalnya terjadi plato beta HCG atau peningkatan beta HCG dan tidak ditemukan site metastasis di tempat lain, misalnya tidak ada di paru, tidak ada di hepar, ataupun tidak ada di otak, hanya terkonfin, artinya terbatas di uterus, kemudian ada perdarahan, bisa dipikirkan dan tidak membutuhkan fungsi reproduksi kembali, maka bisa disarankan untuk dilakukan histrektomi. Itu mungkin dok. Oke, baik, ini waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Tapi masih ada pertanyaan nih, saya kira masih ada waktu. Ini menarik saya kira.
pemberian kurkuma untuk hepatoprotektor pada pemberian terapi MTX dari nggak jelas ini namanya. Kemudian ada juga bila MTX tidak dengan diberikan MTX, beta HCG tidak turun. Dosisnya dinaikkan, pindah ke actinomycin atau ke emaku. Monggo silakan Dokter Puja. Barangkali ini pertanyaan terakhir ya. Ya, baik dok. Untuk pemberian kurkuma sebagai hepatoprotektor, jujur saya belum dapat literaturnya dokter. Tapi kalau melihat mekanisme kerjanya sebagai antioksidan dosis tinggi, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Walaupun kita belum mempunyai, saya pribadi saya belum baca literatur untuk hepatoprotektor karena memang masih folinic acid tadi yang dipakai dok. Kemudian jika beta HCG ini mungkin pada tergantung kasusnya dok. Kalau seperti pertanyaannya ini sepertinya low risk ya dokter, single agent MTX. Pada kasus low risk, kalau tidak terjadi resistensi awalnya, mungkin kita naikin dulu dosisnya dokter. Kalau tidak turun juga kadarnya atau tetap plato, kita switch ke actinomycin D. Kalau masih plato atau naik juga ya berarti kita ganti ke regimen emaco dok. Jadi stepnya tetap bertahap dulu dokter dalam kasus low risk. Beda cerita dengan kasus high risk, mungkin first stepnya kita pakai emaco, jika sudah terlihat resistensi atau plato, kita naikkan ke MAP dokter, sampai ke salvage terapi nantinya untuk kemonya. Gitu dok Desa. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Masih berani ya kita ya, meskipun low risk, tetapi responnya tidak ada. Apa nggak boleh dikatakan menjadi high risk kira-kira. Low risk diterapi dengan MTX. Biasa kalau masih bisa dinaikkan ya MTX-nya. Mungkin tergantung kadar beta HCG-nya ya dok ya. Kalau masih kadarnya masih ratusan atau belum sampai ratusan ribu ya kita ganti regimen atau naikkan ke regimen kombinasi, misalnya double regimen dokter. Tapi kalau memang sudah sangat tinggi dan platunya sudah berturut-turut tidak turun ya mungkin langsung naik ke emaco dokter, lebih aman menurut saya dok. Oke, ya. Mungkin kalau saya lebih change dok, multiple agent gitu. Kalau karena apalagi kalau usia masih usia reproduktif, jadi tidak menunggu sampai kecuali kalau platonya ya low level, kan ada ya low level beta HCG tuh. Nah itu mungkin bisa kita karena dia persisten kita bisa monitor, artinya kita monitor, diobservasi. Tapi kalau misalnya kenaikannya sangat tinggi, mungkin kalau saya change ke multi agent. Mungkin itu dok. Ya, ada baiknya dikonsulkan ya ke onkologis kita ke teman-teman di Hoki. Dan saya berharap mungkin seperti Dr. Salimah, Dr. Puja ini ya siapapun lah di Hoki ini bisa siap setiap saat untuk diajak konsultasi baik pun atau online. Saya membayangkan teman-teman yang jauh kalau kebingungan ini. Saya berharap ada semacam hotline ya di Hoki untuk hal-hal semacam ini bisa kita diskusikan sebaiknya bagaimana. Kadang-kadang kita sendiri di daerah nggak punya teman yang bisa diajak ngomong, dan tentunya kalau ada advokasi seperti ini sangat bagus sekali. Dulu pernah juga memang kalau bicara lebih canggih lagi, kita mendapatkan yang ya refraktor ya, dan akhirnya ternyata ditemukan ada massa di uterus, dan setelah itu dieksisi karena dia juga masih muda, dieksisi, di repair, hasilnya menjadi bagus ya. Jadi tapi itu saya kira sudah di level tersier. Tapi intinya sangat mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Beta HCG-nya nggak turun-turun. Kemudian ada juga beberapa jenis beta HCG yang juga kadang-kadang membingungkan. Baik, saya kira luar biasa. Ini kita sudah tinggal 2 menit. Barangkali ada pesan-pesan akhir dari Dr. Salimah dan Dr. Puja. Silakan Dr. Salimah dulu mungkin untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih dok. Untuk saya sih berpikir bahwa kita bisa kok melakukan pemantauan pasca mola. Hanya memang kalau di daerah itu agak sulit, tapi pesan saya dok, sesuatu evakuasi dari kehamilan akan lebih baik dilakukan pemeriksaan patologi.
Karena seringkali kita mendapat rujukan tanpa ada patologinya pada evakuasi kehamilan, dan ternyata didapatkan bahwa sebenarnya yang paling sering adalah mola hidatidosa parsial yang dianggap menjadi blighted ovum. Nah, kemudian terjadi peningkatan beta HCG dan perdarahan sudah agak terlambat sehingga dia menjadi GTN. Jadi pada teman-teman sekalian, apabila kita melakukan evakuasi jaringan dari organ manapun, akan lebih baik dilakukan histopatologi, dan untuk kasus mola hidatidosa diharapkan pemantauan follow up untuk regresi beta HCG-nya dengan baik kuantitatif maupun kualitatif. Itu aja, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Salimah. Dr. Puja, monggo silakan. Ya, Dok. Sama persis, Dok, dengan Dr. Ima. Itu kasus yang saya sering temui di sini, Dokter. Habis kuret mola, tidak di follow up, tidak di PA, tiba-tiba datang sudah tumbuh lagi. Kita juga kesulitan nanti melakukan diagnosis. Jadi mohon di PA-kan, Dokter, apapun jaringan yang dikeluarkan. Dan tidak hanya hamil mola, bahkan blighted ovum pun atau kehamilan tidak berkembang juga sebaiknya di PA-kan, Dokter. Mungkin itu jadi pesannya, Dok. Baik, terima kasih. Saya melihat di sini ada Dr. Ali Budi. Beliau ini kebetulan yang ngurusi JKN ini. Gimana Dr. Ali Budi? Karena ini terkait dengan biaya ya. Kalau pasien private nggak ada masalah, tetapi dengan JKN ini kadang-kadang jangankan mola, kuret, tumor aja nggak di PA karena masalah pembatasan biaya, termasuk kelengkapan. Jadi saya kira BPJS itu selalu jawabannya bahwa saya menjalankan sesuai peraturan yang ada. Nah, peraturan yang ada ini yang harusnya kita yang mendorong ke Kemkes. Kalau untuk mola harusnya disiapkan apa saja. Kemudian obat-obatannya bagaimana dan sebagainya. Kalau enggak nanti pasti jawabannya saya hanya menjalankan keputusan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu kita yang mestinya mendorong. Dr. Ali Budi masih ada mungkin? Iya, Dok. Saya kira diskusinya menarik ya. Tapi masalah pembiayaan itu nanti lain lagi ya, Dok ya. Tapi kalau masalah histopatologi rasanya sudah di-cover ya sama BPJS ya. Dan itu masuk di dalam skenario pembiayaan nasi bijisnya. Memang rumah sakit ya harus berhemat ya, disitulah kinerja rumah sakit dinilai direkturnya. Karena satu paket kuretase dengan mola hidatidosa itu kan satu paket termasuk PA-nya segala ya, tidak terpisah. Jadi yang dimaksud mungkin kuret biasa, Mas. Jadi tapi semua tindakan kuretase rasanya memang harus di PA ya, Dok ya. Pengambilan jaringan tubuh manusia secara legal harus di histopatologis. Itu tuntutan dari aspek legalnya. Baik, ya terima kasih. Saya kira cukup padat ya acara kita membicarakan masalah GTN terkait pengobatan MTX dan sebagainya. Jadi intinya kalau saya berpesan bahwa sayang kalau penyakit ini sampai lolos, bahkan dia bisa sembuh 100% dan bisa hamil, bisa kembali normal. Artinya bisa kembali normal. Cuman memang histori ini penting. Histori ini penting, pernah mola, pernah uret, pernah abortus. Dan itu kita dapat semuanya dari anamnesis yang baik. Jadi mudah-mudahan kita tetap selalu profesional dalam menjalankan ini termasuk. Dan sekali lagi barangkali mungkin kami mengusulkan nanti di Hoki ada semacam hotline dari teman-teman kalau misalnya kesulitan pada saat operasi pun atau pada saat apapun kita ada hotline yang siap untuk membantu teman-teman yang kira-kira membutuhkan ya paling tidak menemani ngajak diskusi dan sebagainya. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Dr. Salimah, Dr. Puja, dan para penanya, kemudian dan para peserta seminar ini. Terima kasih juga Dr. Taufan yang memantau terus, Dr. Ali Budi. Saya kembalikan kepada Dr. Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun wabarakatuh. Dokter Pujo, Dokter Salimah dan Dokter Puja Agung. Ya. Menarik sekali diskusinya. Terima kasih Dokter Tovan. Baik, terima kasih kami ucapkan tentunya kepada narasumber dan moderator kita, Dr. Siti Salimah, Dr. Puja, Dr. Pujo, Dr. Ali Budi, Dr. Haryadi, dan Dr. Tovan. Betul sekali, memang GTN atau PTG itu merupakan kanker yang sangat curable karena memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap kemoterapi. Dan tentunya diagnosis GTN ini bisa ditegakkan dengan hasil PA dari bahan evakuasi ataupun dari serial beta-HCG. Dan untuk pemberian methotrexate sebagai single regimen dapat diberikan pada dengan low risk GTN dengan skor Vigo di bawah 7, dan untuk multiple regimen MTX bisa diberikan pada dengan skor Vigo lebih atau sama dengan 7. Dan yang paling penting adalah follow up ketat dari beta-HCG. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, sampailah kita ke penghujung acara. Semoga materi ASHOGI pada sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASHOGI, dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti ASHOGI seri ke-48 dengan tema penanganan rekurensi kanker ovarium pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dokter Pujo, sehat-sehat selalu, Dokter Salimah, dan Dokter Puja Agung. Ya, silakan Dokter Irma. Sedikit lagi ending. Ya.